Bab 1366. Seseorang dari seni bela diri tingkat rendah benar-benar mengatakan bahwa gerbang pedang emas benua Lingwu adalah sampah. Mu Feng langsung bangun, tersenyum dingin, dan menebas dengan pisau. Kualifikasi macam apa yang kamu miliki untuk memanggilku pintu pedang emas? Sebelum kata-kata itu selesai, Chen Ye tiba-tiba menembak, meraih artefak primordial dengan 5 jarinya, dan sejumlah besar api menyala dari ujung telapak tangan dan jarinya. Seperti membawa anak ayam, dia menghancurkannya ke tanah di akan. Mu Feng benar-benar tercengang. Dia ingin melawan, tetapi menemukan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk melawan sama sekali. Bagaimana bisa? Pada saat ini, dia merasa bahwa pemuda di depannya seperti gunung. Sebuah gunung yang tidak bisa dilintasi dan diperebutkan. Ini adalah ilusi. Anak muda, jangan katakan itu kamu, bahkan jika ayahmu ada di sini, dia tidak memenuhi syarat untuk mengucapkan kata semut di depan dewa. Terjebak. 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 Chen Ye melemparkan beberapa tamparan, tapi itu membuat Mu Feng merasa seolah jiwanya bergetar. Pada saat ini, Mu Feng ketakutan, kamu tidak bisa membunuhku, aku anggota Sekte Pedang Emas. Jika kamu menyakitiku, kamu pasti akan disiksa sampai mati oleh Sekte Pedang Emas. Penyiksaan. Chen Ye tersenyum dingin, jari-jarinya mengepal, dan beberapa pedang es tiba-tiba mengembun di sekelilingnya. Detik berikutnya, pedang es menembak. Seluruh arena langsung dipenuhi dengan tangisan sedih Mu Feng. Pada saat ini, semua orang yang hadir tercengang. Meskipun mereka menemukan bahwa cincin itu tertutup, mereka masih bisa samar-samar melihat situasi di dalam. Mu Feng dikalahkan. Dan itu adalah kegagalan total untuk disiksa dan dibunuh. Banyak prajurit bahkan ketakutan. Kamu membunuh langit. Apa identitas Anda? Itu sangat tirani, kartu truf apa yang digunakan, dan kekuatan tempur di tahap akhir alam Raja Dewa Pecah. Ini terlalu menakutkan. Wang Yan, Wang Qi, Zhenbo dan lainnya tercengang di tempat. Bei Gongxiu terkejut, menutup mulut Cherry, dan berkata, Tuan sangat kuat, sangat kuat. Napas ini adalah surga ketujuh dari alam Raja Dewa. Benar-benar meledak dengan kekuatan tempur yang mendekati dua alam besar, dan menghancurkan artefak abadi primordial. Untuk menyiksa Mu Feng seperti ini lagi, ini adalah iblis. Dia adalah keturunan iblis kuno. Dia menelan ludahnya, dia tidak menyangka tuannya memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Tidak heran, tuannya berani mengatakan bahwa dia adalah yang pertama. Tanpa kekuatan tempur dari artefak Raja Ilahi yang terlambat, siapa yang bisa menghentikan tuannya? Siapa bisa? Tidak ada seorang pun. Kecuali itu hal-hal lama yang tak tahu malu. Pada cincin. Pedang beku abadi melirik Mu Feng, yang hampir terluka parah, dan berkata kepada Chen Ye, Nak, aku akan menyerahkannya padamu selanjutnya. Terima kasih Tuan. Chen Ye sadar kembali. Matanya yang dingin jatuh ke tubuh Mu Feng, dan dia berkata dengan dingin. Mu Feng. Saya ulangi, saya tidak pernah memiliki pemikiran yang tidak masuk akal tentang Bei Gongxiu, dan dia dan saya hanyalah hubungan guru-murid. Singkirkan pikiran kotormu, tidak masalah jika kamu merusak reputasiku. Tapi jangan rusak reputasinya. Selain itu, Chen Ye merayu Mu Feng yang terluka parah dan berkata sambil tersenyum, kamu ingin membunuhku, dan pendekar pedang emasmu ingin membunuhku. Terus, orang-orang di dunia tidak takut padaku, Ye Jitian. Membawa Mu Feng, dia menghadapi para tetua, wali, dan orang lain dari banyak sekte, dan berkata dengan marah, siapapun yang berani membunuhku, aku akan membunuh gerbang gunung mereka, menghancurkan sekte mereka, membunuh orang-orang mereka, membunuh tulang mereka, menghancurkan kuburan mereka. Dan biarkan mereka mati. Faksi itu telah menjadi zona mati. Saat suara itu jatuh, suara berderak keluar. Chen Ye, dengan paksa menghancurkan Mu Feng, yang berada di surga tingkat ke-9 dari alam ilahi. Sama seperti memecahkan telur, itu mudah. Begitu langkah ini dilakukan, Lembah Wanshan terdiam, dan ratusan ribu prajurit menatap Chen Ye dengan kaget. Para tetua dan murid dari 100 sekte sangat ketakutan, menatap Chen Ye seolah-olah mereka sedang melihat iblis. Bunuh Sang Sanmen, hancurkan faksinya, dan bunuh orang-orangnya. Bunuh tulang mereka dan hancurkan kuburan mereka. Hapus faksi sepenuhnya. Berani meneriakkan kata-kata seperti itu, dan berteriak kepada semua sekte dan keluarga di tanah Qiankun. Keberanian seperti ini belum pernah terlihat dalam 1000 tahun. Kamu membunuh surga. Kamu bajingan kecil, kamu mencari kematian. Mu Suiyuan naik ke langit dalam kesedihan dan kemarahan, dan pada saat yang sama puluhan tetua lainnya dari Sekte Pedang Emas juga naik ke langit, ingin membunuh Chen Ye. Kamu harus mati.
Musui bersedia mengorbankan artefak Hunyuan abadi untuk meluncurkan pukulan terkuat, dan dengan satu pukulan, Dao Tu menebas. Ketika akibatnya sendiri mendekat, Chen Ye sudah merasa ketakutan, tetapi dia masih memiliki kekuatan pedang es yang mulia, jadi dia secara alami tidak takut. Dia hanya ingin menembak, tetapi pisau pendek terbang untuk memblokir Dao Tu, dan bahkan secara bertahap memusnahkan Dao Tu. Segera, sesosok berdiri di depan Chen Ye, itu adalah Paman Zheng. Kekuatan Paman Zheng tidak lemah, ditambah memegang artefak abadi Hunyuan kelas 8, bahkan jika itu adalah lapisan kelima dari alam primordial, itu dapat menghancurkan kekuatan tempur dari lapisan ketujuh surga. Bencana. Wah-wah. Ledakan. Lusinan senjata bertabrakan satu sama lain di langit. Lebih dari 10 penguasa alam Raja Dewa saling berhadapan, setengah dari mereka adalah penjaga dan tetua dari kerajaan Raja Dewa Jindaomen, dan setengah lainnya adalah penjaga di bawah komando Bei Gongxiu. Zheng Kuang. Apa maksudmu? Musu Yuan menghadap Paman Zheng, dan pada saat yang sama menawarkan pedang panjang dan bertabrakan dengan pisau pendek Paman Zheng. Di antara keduanya, mereka dalam keadaan seimbang untuk saat ini. Ye Jitian membunuh keponakanku. Ini setara dengan menghancurkan putra sulungku dari Sekte Pedang Emas, balas dendam ini akan dibalaskan. Zheng Kuang, kamu harus menyingkir. Musu Yuan hampir mati secara mental, Mu Feng. Keponakan yang saya besarkan dengan tangan saya sendiri sebenarnya mati di tangan Chen Ye. Kebencian ini tidak boleh dihitung seperti ini. Chen Ye harus dibunuh untuk menghilangkan kebencian. Membuat permintaan. Pertempuran arena dibagi menjadi pemenang dan pecundang serta hidup dan mati. Bei Gongxiu melangkah ke udara, berdiri di samping Chen Ye, dan memercikkan air senmu ke tubuh Chen Ye untuk membantunya pulih dari luka-lukanya, dan pada saat yang sama memelototi Musu Yuan, dan berkata, pertempuran di arena awalnya membagi hidup dan mati. Mungkinkah Su Mu Feng membunuh tuanku? Bukankah tuanku diizinkan untuk membunuh Mu Feng? Tapi Ye Jitian adalah bajingan rendahan, bagaimana dia bisa punya uang? Bei Gongxiu meraih Chen Ye dan berkata kepada semua orang, Ye Jitian adalah tuanku dan juga penjaga keluarga Bei Gong. Untuk membunuh anggota sekte bawahanmu, ada mengapa tidak? Daripada identitas. Dari status. Wanita ini 1000 kali lebih tinggi darimu. Bahkan jika tuan wanita ini membunuhmu, kaulah yang seharusnya terkutuk. Mes. Bei Gong dan Ye Jitian, satu memiliki status terpisah, yang lain memiliki potensi besar, bahkan lebih dari Mu Feng. Banyak prajurit telah berbicara, menurut pendapat mereka, Bei Gongxiu mengumumkan semua ini di depan umum, yang setara dengan memulai perang dengan gerbang pedang emas. Apa itu Mu Feng? Hanya putra sekte bawahan. Bisakah Ye Jitian menjadi kuat? Bisakah Ye Jitian memiliki potensi besar? Surga tingkat 9 Kaisar Ye Jitian, dan kekuatan tempur dari alam Raja Dewa Langit 7 tingkat meletus. Di masa depan, dia pasti akan melangkah ke alam primordial, dan bahkan memasuki alam gabungan Dao. Yuanjing mungkin juga memiliki kekuatan tempur harmoni realem. Bab 1367. Bagaimana mungkin keluarga Bei Gong tidak memperhatikan orang seperti itu? Itu jauh lebih baik daripada Mu Feng, dan kandungan emasnya jauh lebih tinggi, karena tidak ada ahli di bidang harmoni di Sekte Pedang Emas. Batuk, semuanya. Kompetisi 100 Sekte Qiankun saat ini bukanlah dendam pribadi. Lin Kuan, sesepuh sekte dalam dari Sekte Hutan Ungu, naik perlahan ke udara, dan juga salah satu hakim kepala dari langit 5 lapis alam primordial. Dia menunjuk ke arah Bei Gongxiu dengan tinjunya yang sedikit terkepal, status alami Nona 7 lebih tinggi daripada keponakanku. Selain itu, kompetisi arena adalah masalah hidup dan mati. Penatuamu, lupakan saja. Ya, tuanmu, lupakan saja. Tuan Rumah Wuyu dari kuil vakum di samping juga naik ke udara, melipat tangannya dan memberi hormat kepada Bei Gongxiu, dan segera berkata, itu normal jika arena dibagi antara hidup dan mati. Kedua orang tua itu juga ingin menyenangkan Bei Gongxiu. Sia-sia, kamu masih salah satu tetua faksi dan satu tuan rumah faksi, aku seseorang yang meremehkanmu. Musu Yuan menarik pedang panjangnya, memandang Chen Ye dari kejauhan, dan berkata sambil mencibir, Ye Jitian, dia bukan orang yang baik, dia membunuh dengan tegas dan tidak perlu takut. Dia memandang Tuan Rumah Wuyu dan Penatua Lin Kuan lagi, dan berkata sambil tersenyum, jika ada perselisihan di tanah Sekte Tantra Buddha Mas, saya khawatir kedua murid itu tidak akan dapat melarikan diri darinya. Tangan. Surga ke-9 Kaisar yang mulia. Kekuatan tempur sebanding dengan alam Raja Dewa. Tes-tes, sungguh orang yang luar biasa, kali ini, kurasa cukup untuk membiarkannya masuk sendirian. Yang lain, bahkan jika ada lebih banyak, apa gunanya? Begitu suara itu jatuh, banyak prajurit sektarian di bawah memandang Chen Ye dengan ekspresi aneh.
Di antara mereka, terutama 5 sekte Zitianbao, Suiyingbao, Sekte Pembunuh Matahari, dan Sekte Sun Moon, yang kedua setelah 4 sekte seperti Sekte Pedang Emas, murid-murid mereka, terutama murid-murid terkemuka, semuanya berada sebelum peringkat surgawi. Kekuatan tempurnya tidak kalah dengan Wang Peng dan Mu Feng, tetapi pada saat ini, dia menatap Chen Ye dengan sangat serius. Kuang Bai, seorang murid Suiyingbao, tidak hanya berkata, "Ya, kami menyaksikan keluhan dan keluhan Ye Jitian dan Mu Feng, tetapi kami melupakan kekuatan tempurnya. Ini sangat agung, aku khawatir aku harus bergabung untuk bersaing dengannya." "Ya, saya khawatir dibutuhkan lebih dari beberapa orang untuk bergabung, tetapi selusin orang untuk bertarung bersama." Zilin Zonglin Xuan berkata dengan sengaja, "Saya hanya akan menerobos ke ranah Raja Dewa. Setelah saya memasuki Sekte Tantra Buddha Emas. Jika tidak peduli berapa banyak 9 lapisan dewa, mereka tidak akan menjadi lawan Ye Jitian." Mu Feng, yang berada di puncak langit lapis ke-9 di alam ilahi, langsung dihancurkan oleh Ye Jitian. "Baik. Setelah masuk, bergabunglah untuk menghadapi Ye Jitian. Setelah masuk, langsung dapatkan artefak Raja Ilahi untuk menerobos dunia, dan kemudian berurusan dengan Ye Jitian." Setelah beberapa saat, sudah ada banyak kesombongan di surga para dewa tingkat 9. Masing-masing dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik di langit, tetapi pada saat ini, mereka semua memiliki tujuan yang sama, untuk berurusan dengan Chen Ye. Kata-kata hukuman. Karena semua orang memusuhiku. Chen Ye menggenggam tangannya dan menatap Mu Suiyuan, dan berkata dengan dingin, "Orang tua, sebaiknya jangan biarkan aku memasuki kerajaan Raja para Dewa, atau aku akan menghancurkanmu." Gerbang Pedang Emas. Saya ingin. Singkatnya, letakkan aku di ujung pisau semua orang. Biarkan semua orang berpikir bahwa saya terlalu kuat untuk berurusan dengan saya. Baiklah, kalau begitu aku akan menerobos Sekte Tantra Buddha Emas, dan kemudian membunuh semua muridmu dari Sekte Pedang Emas. Ketika Anda maju ke alam Raja Dewa, Anda dapat membunuh alam primordial dan menghancurkan Sekte Pedang Emas Anda. Setiap orang. Putaran ini, ayo lanjutkan. Tuan Rumah Wuyu tampak sedikit berbeda. Dia melirik Chen Ye, tetapi niat membunuh melintas di matanya. Hal yang sama berlaku untuk Penatua Lin Kuan, yang sebelumnya ingin menyenangkan Nona Bei Gongxiu. Tapi saya lupa, Ye Jitian bukan pemborosan, tetapi ancaman besar. Dengan kemampuan lompatan yang begitu kuat, setelah semua orang memasuki tanah Sekte Tantra Buddha Emas, siapa yang bisa merampoknya? Ye Jitian, dia butuh perencanaan untuk menghadapinya. Kalau tidak, jika saya mengirim murid, saya khawatir saya tidak akan mendapatkan artefak Raja Ilahi yang bagus. Mu Suiyuan menunggu pendekar pedang emas, tetapi meskipun dia berhenti, dia mengucapkan beberapa kata hukuman, membuat Chen Ye menjadi target perhatian semua orang dalam sekejap. Pembangkit tenaga listrik dari hampir semua sekte telah memperhatikan. Kamu membunuh langit. Tidak sederhana. Dalam waktu normal, surga lapisan ke-9 dari alam kaisar dapat bertarung ke lapisan ke-9 dari alam dewa. Pada saat kritis, kekuatan tempur surga ke-7 dari alam Raja Dewa dapat meletus. Bukankah setelah memasuki situs Sekte Tantrik Jinfo, setidaknya 10 atau 20 orang yang memasuki alam para dewa dan 9 lapisan surga bergabung untuk bersaing dengannya? Kamu membunuh langit. Ini adalah orang yang paling berbahaya yang harus dihilangkan paling banyak. Pada saat yang hampir bersamaan, para pejuang dari ratusan faksi, terutama mereka yang berada di tahap akhir memasuki alam para dewa, semuanya membuat keputusan untuk merebut sebanyak mungkin dewa dan keabadian demi Sekte Tantra Buddha Emas. Serta lebih banyak latihan warisan Buddha Emas, Del. Setelah masuk, Anda harus menerobos ranah Raja Dewa. Pada saat itu, para dewa dan Raja Digital akan bergabung. Apakah Anda takut tidak akan bisa mengalahkan Ye Jitian? Ratusan pembangkit tenaga surgawi semuanya berada di lapisan ke-9 alam dewa. Beberapa dari mereka baru saja memasuki alam ini selama bertahun-tahun, dan beberapa telah tinggal di alam ini untuk waktu yang lama. Artefak abadi Bibrida. Tapi sekarang saya tidak bisa mengatur begitu banyak lagi, mari kita menerobos dulu dan menyelesaikan Ye Jitian. Di dalam Sekte Tantra Buddha Emas, alam Tao tidak dapat dimasuki, dan masuknya alam primordial dan alam Raja Ilahi akan dihancurkan ke dalam 9 surga dari alam ilahi. Namun, setelah memasuki alam dewa 9 lapisan surga, setelah menembus alam Raja Ilahi, alam tidak akan ditekan. Sebaliknya, itu adalah perilaku yang diizinkan oleh kekuatan pikiran semua makhluk. Meskipun dapat merusak Tantra Buddha Emas situs, seluruh situs mungkin runtuh setelah keluar. Tapi tidak begitu banyak lagi. Di masa lalu, tidak ada yang berani menerobos, jika tidak, mereka akan menjadi sasaran kerumunan, menjadi yang pertama menjadi sasaran, dan kemungkinan besar akan jatuh. Tapi tidak sekarang, jika Anda tidak menerobos, itu akan menjadi murah untuk Ye Qilian. Putaran ke-7. Aku tidak ikut.
Kuang Bai berkata, dan mulai mundur, siap memasuki Sekte Tantra Buddha Emas dan menerobos. Aku juga tidak berpartisipasi di ronde ke-7. Lin Xuan mengalahkan lawannya dan mundur untuk bersiap mundur. Saya juga. Aku tidak terlibat dalam ke-7. Banyak prajurit Tianjiao mengumumkan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam ronde ke-7. Mereka semua memanfaatkan hari terakhir untuk menyesuaikan keadaan mereka dengan yang terbaik, dan setelah mencoba memasuki Sekte Esoterik Buddha Emas, mereka akan menerobos dunia secara langsung, dan kemudian merebut 18 artefak abadi Hunyuan. Kesombongan para dewa di lapisan ke-9 surga, terutama kesombongan berbagai faksi, seperti Biksu Nianxin, Lin Xuan, dan Kuang Bai, begitu mereka menembus alam, mereka kemungkinan akan langsung mencapai lapisan kedua dan ketiga dari surga. Raja Dewa tentu saja, ini tergantung pada penggunaan level senjata. Ini seperti tempat Sekte Tantra Buddha Emas, yang berisi 18 artefak abadi Hunyuan. Artefak ilahi bergagang 3, jika mereka menggunakan ini untuk menerobos, mereka mungkin menembus ke tingkat ke-5 atau ke-6 dari alam Raja Dewa. Sama seperti Han Yun, mereka menggunakan artefak abadi kelas 9 untuk menerobos dan langsung mencapai surga tingkat ke-7 dari alam ilahi. Setelah menembus alam besar, berapa banyak alam kecil yang terus-menerus rusak tergantung pada 2 poin utama. Yang pertama, latar belakangnya sendiri. Kedua, tingkat senjata yang digunakan. Pada saat ini, semua orang mundur dan menerobos, dan tujuannya sangat jelas. Bunuh Ye Jitian dalam Tantra Buddha Emas. Bab 1368. Apakah kamu tidak akan bermain di ronde ke-7? Sepertinya di ronde ke-7, aku tidak bisa bertemu lawan yang layak. Chen Ye sedikit tidak berdaya. Ada kurang dari 300 orang yang berpartisipasi dalam putaran ke-7, semuanya adalah pembudidaya longgar, lebih dari 100 orang di langit tingkat 8 para dewa, dan yang lainnya semuanya 9 tingkat. Dewa, tetapi tidak ada keraguan bahwa kekuatan tempur tidak sama-sama sekali, dibandingkan dengan murid sekte. Dia memperkirakan, kekuatan tempur para pejuang rakyat di surga para dewa tingkat 9 pasti setara dengan para murid para dewa 7 tingkat sekte. Mereka semua mundur. Apakah ada banyak harta di Sekte Tantra Buddha Emas? Tentu saja. Bei Gongziyu menjelaskan, tempat Sekte Esoterik Buddha Emas adalah sekte kelas menengah saat itu, dan semua detail ada di dalamnya, di antaranya 18 Buddha Emas menggunakan 18 artefak abadi Hunyuan. Sejauh ini tidak ada yang mengambilnya. Artefak 3 tangan dan 1 tingkat dari kombinasi Taoisme yang dimiliki oleh 2 tuan rumah. Itu juga tidak diambil. Yang paling penting adalah kolam Buddha Emas dari Buddhisme Tantra dikatakan memiliki kemampuan untuk dilahirkan kembali, dan tidak ada yang pernah memasukinya. Dia memandang Chen Ye, tersenyum dan berkata, Tuan, jika Anda pergi ke kolam Buddha Emas, Anda mungkin dibaptis dalam daging, dan Anda akan dapat langsung memasuki tahap transformasi astral. Masa transformasi. Kolam Buddha Emas, kedengarannya agak mirip dengan kolam pencucian naga. Chen Ye ingat bahwa selama kompetisi besar 100 sekte di kota 1000 Jue, kolam pencucian naga Tuan Jing Sui juga digunakan untuk membaptis tubuhnya. Dia menyerap kekuatan kolam pencucian naga, dan tubuhnya berubah. Jika Anda memasuki kolam Buddha Emas untuk pembaptisan lagi, seharusnya tidak sulit bagi tubuh fisik untuk mencapai tahap transformasi astral. 18 artefak abadi Hunyuan. Artefak bergagang 3, jika kita menggunakan artefak untuk menerobos. Chen Ye tiba-tiba tersenyum dan berkata, kurasa aku bisa langsung memasuki lapisan keempat para dewa, kan? Jika Kaisar Yang Mulia Realem orang lain menerobos dengan artefak, 100% akan dipromosikan ke puncak surgawi ke-9 dari alam ilahi. Tapi Chen Ye sangat sulit. Dia membutuhkan banyak kekuatan nutrisi. Hal-hal yang terakumulasi di setiap ranah 10 kali atau bahkan 100 kali lebih banyak daripada rekan-rekannya. Inilah sebabnya dia bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk melintasi ranah besar. Jika kamu menggunakan kombinasi artefak untuk menerobos. Kalau begitu aku bahkan bisa memahami beberapa hukum ruang dan waktu sebelumnya. Tidak mungkin untuk sepenuhnya menggunakan dan menguasainya, tetapi adalah mungkin untuk mengintegrasikan kekuatan hukum waktu ke dalam kekuatan keheningan. Hukum luar angkasa terintegrasi ke dalam cara membunuh dan cara keabadian, dan aku harus lebih kuat. Chen Ye merindukan 3 senjata ilahi, dan karena ada begitu banyak senjata dan harta, tanah surga dan bumi akan mengumpulkan ratusan sekte untuk memulai arena, dan mencoba mengirim Tianjiao ke tanah Tantra Buddha Emas sebanyak mungkin. Segera, ronde ke-7 berakhir, dan tidak ada Tianjiao yang terlibat sama sekali. Chen Ye memenangkan tempat pertama secara langsung. Diam sepanjang malam. Hari berikutnya. Chen Ye mengikuti Paman Zeng dan orang-orang dari 100 faksi ke lembah yang dalam, lembah retakan dengan kedalaman 10.000 meter, dan lapisan penghalang cahaya keemasan di bawahnya. Sepertinya ini adalah Tantra Buddha Emas di masa lalu.
Sebelum kedua tuan rumah jatuh, gunakan hukum ruang untuk mengatur larangan ini. Chen Ye melihatnya dengan cermat, dan pada saat yang sama menemukan bahwa batu hitam di tubuhnya bergetar hebat lagi. Sangat kuat. Dia melirik kuburan reinkarnasi dan menemukan 3 loh batu bergetar hebat, jelas, 3 budak emas mungkin keluar. Sepertinya pemakaman reinkarnasi jauh dari sederhana. Jika ada 3 budak emas di alam primordial untuk membantu saya. Bahkan kepunahan gerbang pedang emas bukanlah masalah. Chen Ye memikirkannya, dan tiba-tiba merasa sedikit pengap di dadanya, dan ada kilatan darah di benaknya. Dia mengerutkan kening, dan berkata pada dirinya sendiri, saya merasa seseorang memanggil saya dalam kegelapan. Rasanya seolah-olah beberapa orang di sekitar Anda dalam bahaya. Apakah mungkin kultivasi saya tidak cukup? Tidak bisa merasakannya. Siapa yang memanggilku? Ji King, Xia Ruoxue, Ye Lingtian, Han Yun, Luor, atau siapa? Luo Er dan Jilin masih di Kunlun Su memiliki begitu banyak dewa, dan Sekte Pedang Darah tidak berani menyerang dalam setahun, dan Ling Cheng juga terkejut olehku, membunuh begitu banyak orang, aku tidak boleh berani menyerang Kunlun. Palsu. Dia memikirkannya dan berkata, kota-kota kekuatan di luar Ling Cheng itu. Tidak, beberapa dari mereka telah bekerja sama denganku. Yang lain mungkin tidak sekuat Kunlun Su, mereka juga tidak akan menyerang Kunlun Su. Kalau begitu, Ye Lingtian, Luor dan Jilin seharusnya baik-baik saja. Itu Xia Ruoxue dan Ji King. Chen Ye tiba-tiba melihat ke arah Bei Gong Ziyu dan bertanya, Nona Qi, bisakah kamu bertanya kepada ayahmu tentang Ling Yun Xianzun? Bei Gong Ziyu mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Ling Yun Xianzun. Dia benar-benar tidak tahu mengapa Ye Jitian memiliki titik lemah untuk wanita tua Ling Yun Xianzun. Namun, karena Chen Ye bertanya tentang hal itu terakhir kali, dia telah bertanya sedikit, jadi dia berkata langsung, Ling Yun Immortal Venerable, Self-Titled Immortal Venerable, yang berbasis di wilayah selatan sepanjang tahun, berdiri dengan Sekte Pedang Darah. Dan keluarga istana utara lainnya di wilayah selatan. Kamu ingin melihatnya? Mungkinkah kamu mencarinya untuk sesuatu yang penting? Ya, aku ada hubungannya dengan Immortal Ling Yun. Chen Ye berhenti sejenak dan bertanya, apakah kamu tahu kemana Immortal Ling Yun pergi? Kekuatan macam apa Imperial Palace of Ling Yun-nya? Mendengar ini, Bei Gong Ziyu memandang Chen Ye dengan tenang, dan segera berkata, Istana Kaisar Lingxian terletak di wilayah selatan, itu adalah sekte kelas menengah, dan pemilik istana adalah bintang yang kuat di dunia. Bernama Spirit Immortal True God, juga dikenal sebagai Lingxian Emperor Venerable, Ling Yun Immortal Venerable adalah salah satu dari 2 wakil master istananya, yang semuanya berada di puncak 9 surga alam penciptaan. Istana Kaisar Lingxian hanya menerima murid perempuan, tetapi Yang Mulia Abadi Ling Yun ini memiliki hubungan yang mendalam dengan keluarga Bei Gong kami. Ini juga yang saya temukan dalam obrolan dengan ayah saya. Hanya saja hubungan ini tidak seperti yang dikabarkan oleh dunia luar. Keluarga Bei Gong saya dan mereka hanya mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Keluarga Istana Utara, baik di wilayah barat dan wilayah selatan, semuanya berasal dari keluarga besar. Perbedaannya adalah bahwa keluarga Bei Gong di wilayah barat, yaitu cabang Bei Gong Ziyu, meskipun mereka bertarung di kuartet, mereka tidak memperhatikan dunia seni bela diri rendah. Serang dunia bela diri rendah dan sekte sekitarnya. Menghubung. Chen Ye tiba-tiba tampak tajam dan bertanya, hubungan, transaksi materi apa? Kamu bisa menghitungnya. Keluarga Bei Gong kami memiliki kerjasama dengan Istana Kaisar Lingxian. Penyuling di keluarga kami akan memperbaiki artefak abadi Hunyuan. Biasanya 20 artefak abadi Hunyuan dapat ditukar di Istana Kaisar Lingxian. Artefak ilahi Dao, tentu saja, saya tidak tahu. Kelas berapa yang harus diubah menjadi kelas berapa? 20 artefak abadi primordial. Ubah ke artefak Tao. Chen Ye terkejut, 1:20. Apakah artefak harmoni begitu berharga? Tidak heran Sui Jianmen ingin menjaga para dewa penempa yang bisa memperbaiki artefak menggabungkan Tao, dan enggan untuk membunuhnya, ternyata di benua Lingwu, artefak ilahi menggabungkan Tao benar-benar bisa mencapai harga setinggi itu, yaitu, Kuil Feihe, artefak abadi primordial di gerbang pedang emas mungkin hanya sekitar selusin. Bab 1369. Tidak setiap faksi di benua Lingwu memiliki artefak abadi primordial. Ini setara dengan fakta bahwa semua artefak abadi dari Flying Crane Hall dapat ditukar dengan artefak harmoni, dan bahkan tidak dapat ditukar. Ini mungkin hubungan antara gerbang pedang emas dan istana Feihe yang selalu berdiri di bawah keluarga Bei Gong. Artefak harmoni. Ada pandai besi di istana kekaisaran Lingxian yang dapat memperbaiki artefak menggabungkan Tao. Chen Ye bertanya. Ya. Bei Gong Ziyu menjelaskan secara rinci, secara umum, hanya keluarga dan sekte tingkat menengah ke atas yang akan memiliki orang kuat yang dapat memperbaiki artefak surgawi, karena pemurnian artefak ilahi memerlukan bagian dari hukum waktu.
Sulit untuk menempa dunia yang tidak harmonis, kecuali ada orang-orang spesial. Tidak banyak orang kuat di alam peramal di Istana Kaisar Lingxian, tetapi ada banyak orang kuat di alam Dao. Ribuan tahun yang lalu, mereka menyerang sebuah pulau pegunungan di lautan tak berujung, mencekik ratusan binatang abadi di alam bunga bakung, dan memperoleh lebih dari 100 artefak alam, tetapi hanya ada beberapa lusin orang kuat di alam semesta. Alam, jadi ada banyak yang tersisa. Selain itu, Ling Yun Xianzun dan yang lainnya suka menerima magang. Tuan Istana, 2 wakil Raja Istana, 8 tetua, masing-masing dari mereka telah menerima ribuan murid, dan beberapa murid akan berkultivasi ke puncak alam Raja Dewa, tetapi mereka tidak memiliki artefak abadi dari esensi campuran. Dan mereka tidak bisa mandiri, jadi mereka menggunakan artefak penggabungan Dao yang berlebihan. Beberapa artefak penggabungan Dao kelas 1 dan 2 akan ditukarkan agar kita mendapatkan banyak artefak abadi primordial. Dan orang yang berdagang setiap 100 tahun adalah Ling Yun yang mulia abadi. Mendengar ini, Chen Ye mengerti. Di Istana Kaisar Lingxian, ada banyak ahli di bidang Dao, tetapi ada lebih banyak artefak Dao, dan mereka juga dapat memperbaiki artefak Dao itu sendiri. Keluarga Beigong tidak memiliki gabungan alam Dao, dan ada banyak orang kuat di alam primordial, jadi mereka menggunakan artefak abadi Hunyuan untuk menukar artefak kombinasi Dao dengan Istana Kaisar Lingxian, karena mereka hanya dapat memperbaiki artefak abadi Hunyuan, tetapi tidak dapat memperbaiki artefak kombinasi Dao, atau kecepatan pemurnian sangat lambat, tidak dapat mengikuti kecepatan peningkatan yang kuat dalam keluarga. Bahkan, setelah mencapai ranah imersi. Sesuai dengan alam memasuki para dewa, sesuai dengan peri. Alam Raja Dewa, artefak Raja Dewa. Alam Hunyuan, artefak abadi Hunyuan, Setiap kali Anda menghancurkan alam, Anda perlu mengonsumsi senjata. Misalnya, Anda memerlukan artefak abadi Hunyuan untuk menembus lapisan ke-9 alam Raja Dewa. Setelah menerobos, yang abadi artefak diintegrasikan ke dalam tubuh dan diubah menjadi kekuatan. Rumah kekuatan surgawi tingkat 1 primordial yang baru rusak juga membutuhkan artefak abadi primordial. Itu setara dengan bahwa seorang pria kuat membutuhkan 2 senjata yang sesuai, 1 untuk terobosan dan 1 untuk pertempuran. Istana Kaisar Lingxian dapat memperbaiki artefak ilahi, tetapi tidak banyak orang yang memperbaikinya. Keluarga Beigong dapat memperbaiki artefak campuran abadi, tetapi hanya ada sedikit orang yang dapat memperbaiki artefak harmoni divine. Oleh karena itu, keluarga Beigong hanya akan berdagang dengan Istana Kaisar Lingxian, dan Yang Mulia Abadi Ling Yun akan bertanggung jawab. Berapa lama waktu berikutnya Anda akan bertanggung jawab atas transaksi? Di mana Immortal Ling Yun akan membawa murid-muridnya untuk berlatih? Chen Ye bertanya terus-menerus. Waktu perdagangan berikutnya akan sekitar sebulan kemudian. Spesifiknya mungkin berubah. Beigong Ziyu berpikir, adapun kultivasi murid-murid Ling Yun Xianzun, saya tidak tahu. Lagi pula, saya hanya memasuki alam para dewa. Ketika Anda keluar dari Sekte Tantra Buddha Emas, saya akan mengambil Anda untuk meminta para tetua. Terima kasih. Chen Ye mengepalkan tinjunya sedikit ke arah Beigong Ziyu, berpikir, sepertinya Xiar Woksue dan Ji Siking memanggilku sebelumnya. Setelah perjalanan ke Sekte Esoterik Buddha Emas ini selesai, saya bertanya kepada Xiar Woksue di mana mereka berlatih. Semua prajurit sudah siap. Segera hadir. Zhengbo mengeluarkan suara rendah, dan bersama-sama dengan Mu Suiyuan dan tetua lainnya dari 4 faksi lainnya memimpin, pada saat yang sama memainkan hukum ruang, sedikit melanggar batasan. Wah. Woho. 5 pembangkit tenaga listrik di tahap tengah alam primordial memainkan hukum ruang mereka sendiri pada saat yang sama, dan melihat 5 sinar cahaya biru muda muncul di udara, mengenai penutup pelindung emas pada saat yang sama, dan penutup pelindung secara bertahap. Berubah, menunjukkan jaring laba-laba. Seperti Mo, sedikit terfragmentasi. Tapi bagaimanapun juga, itu tidak rusak perisai ruang yang 2,5 langkah menggabungkan alam Dao dan 18 Buddha Emas alam Hunyuan telah bersama-sama diatur tidak akan rusak oleh 5 alam Hunyuan, tetapi setelah bertahun-tahun berlatih, perlindungan ruang angkasa perisai telah retak, dan telah dibuka berkali-kali, jelas, perisai luar angkasa tidak akan bertahan lama, paling banyak 50 tahun. Mu Suiyuan diam-diam mentransmisikan suaranya ke Mu Yuan, murid lain dari Sekte Pedang Emas. Setelah memasuki Sekte Tantra Buddha Emas kali ini, pertama-tama temukan artefak Raja Ilahi yang baik, menerobos secara langsung, dan kemudian mencekik Ye Jitian. Di samping, Wu Yu, tuan rumah dari kuil vakum, juga mengirim transmisi suara ke Biksu Nianxin, mengatakan, setelah masuk, langsung ke pedalaman, cari Raja Dewa peringkat ke-6 atau ke-7 untuk menerobos, dan kemudian cari peluang untuk membunuh Ye Jitian. Hampir pada saat yang sama, Tetua Wang Tian dari Istana Feihe mengirimkan suara ke yang lain dan memberikan perintah yang sama. Segera, para pejuang berbakat seperti Zilin Zhong Lin Xuan, He Xuan, Zitian Fort Mitian, Sue Ying Fort Kuang Bai,
Sun Slaying Sek Wuhen, Sun Munzong Chen Ben, Del, masing-masing menerima transmisi suara dari para tetua mereka dan memasuki dinasti Jin setelah Budisme Tantra Buddhis. Cobalah masuk ke dalam sebanyak mungkin, tetapi jika Anda tidak bisa masuk ke dalam, cari beberapa artefak Raja Ilahi yang bagus di luar, dan tembuslah langsung. Kemudian cari peluang untuk membunuh Ye Jitian. Setelah memecahkan kentang panas ini, kita akan menemukan 18 artefak abadi Hunyuan, serta artefak dan harta Divine King lainnya. Biksu Nianxin melipat tangannya, dan jubah biksu berjubah putih tampak sangat cerah. Dia melirik Chen Ye, dan berkata, Tuan Ye, apakah Anda memiliki niat untuk bekerja sama setelah masuk? Tidak. Chen Ye langsung memotong transmisi suara jiwa. Saat berikutnya, sebuah gua besar perlahan muncul di lapisan pelindung emas, sebuah gua melingkar dengan diameter 100 meter. Dari luar, tampaknya Anda bisa melihat loteng gunung di dalam, seperti dunia lain, yang luar biasa damai. Tantra Buddha Emas. Di lembah keretakan. Chen Ye melihat ke medan, dan berkata sedikit, jelas, jika Anda melihatnya, itu adalah surga dengan gunung, lembah, dan pohon loteng, tetapi agak aneh untuk berdiri di lembah. Celah lembah. Pada saat ini, Bei Gong Ziyu menjelaskan, Guru. Saat itu, Sekte Tantra Buddha Emas melakukan tabu besar, dan secara tidak sengaja memimpin iblis untuk masuk, yang hampir menyebabkan kekacauan. Teknik memindahkan gunung dan merebut kembali lautan telah memindahkan sepotong padang rumput dan meletakkannya di atas reruntuhan Tantra Buddha Emas. Awalnya, Tantra Buddha Emas terletak di persimpangan dataran, gunung, dan hutan. Namun, pembangkit tenaga listrik dari alam Dao gabungan secara langsung memindahkan penutup padang rumput yang tak terbatas dan menekannya. Jika dua tuan rumah dan pejabat lainnya melepaskan hukum ruang angkasa dan melindungi reruntuhan sekte esoterik Buddha Emas, jika tidak, semua yang ada di dalamnya akan ditekan ke tanah sejak lama, dan keretakan ini jelas juga karena munculnya lapisan pelindung emas, sehingga padang rumput yang tumbang telah terbelah. Kalau begitu hati-hati. Jika ketika saya keluar, penutup pelindung emas rusak, dan benda-benda ini ditekan, itu bukan masalah kecil. Sama seperti Chen Ye berbicara pada dirinya sendiri, suara Paman Zeng datang dari telinganya, masuk. Bab 1370, memasuki. 5 ahli primordial berteriak pada saat yang sama. Setelah mengatakan itu, Kuang Bai, Mi Tian, He Xuan, Biksu Nianxin, Wu Hen dan yang lainnya melompat lurus dan melompat ke lembah celah, menyesuaikan tubuh mereka di udara, dan jatuh perlahan, hampir jatuh ke tempat terbuka. Luar angkasa di dalam gua. Aku juga pergi. Ziyu, tentang Ling Yun Xianzun, tolong bantu aku mencari tahu lebih banyak. Ketika Chen Ye berbicara, ratusan orang telah melompat turun, dan dia juga melompat turun satu persatu, jatuh sejauh beberapa meter, melihat tutup pelindung emas, dan melihat sekeliling, dia benar-benar mendarat lebih cepat daripada yang lain, aneh. Mereka melompat turun duluan, kenapa mereka di belakangku? Apakah mungkin, apakah ada sesuatu yang rumit? Ketika dia bereaksi, karena bentuk tubuhnya yang sangat cepat, setelah memasuki gua yang rusak, dia seharusnya mendarat 100 meter di bawah. Tetapi karena kecepatannya terlalu cepat, kakinya langsung menembus platform, dan dia terus jatuh dengan gila. Itu adalah tempat yang sepenuhnya milik Tantra Buddha Emas. Tanah lebih dari 1000 meter dari penutup pelindung, dan mereka yang berada di alam surgawi tidak dapat mengendalikan langit. Untuk mencegah beberapa murid jatuh secara langsung dan terluka parah, 6 dari mereka bergabung dari kejauhan. Dari 500 meter dari tanah, menggunakan kekuatan hukum ruang angkasa untuk membangun sebuah platform besar bagi para murid untuk tinggal dan kemudian jatuh. Tetapi tidak ada keraguan bahwa ketika yang lain jatuh, mereka semua menggunakan Yu Feng Jue dan teknik gerakan untuk turun perlahan. Chen Ye langsung jatuh, dan platform tidak tahan dengan kekuatannya. Biksu Nianxin mendarat di peron, menatap sosok di bawah, dan tidak bisa tidak bertanya-tanya, apa? Ye Jitian datang ke sini. Mengapa kamu turun langsung? Tidak baik menemukannya lagi. Di mana Ye Jitian? Sue Yingbao Kuang Bai, faksi Sun Slaying Wuhen, Sun Mun Sek Chen Ben dan yang lainnya semua mendarat di peron, dan mereka tidak bisa tidak terkejut. Mereka jelas melihat Ye Jitian turun lebih dulu, mengapa tidak mereka tidak melihatnya? Ye Jitian sepertinya sudah turun duluan. Biksu Nianxin sedikit terkejut. Turun dulu. Apakah dia tidak takut jatuh sampai mati? Wu Hen melihat sekeliling dengan tangan di lengannya, tetapi dia tidak bisa melihat keberadaan Ye Jitian, jadi dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, lari. Lari. Di dalam. Lalu bagaimana cara membunuhnya selanjutnya? Tidak tahu. Ayo keluar dan lihat dulu. Cari artefak Raja Ilahi, lalu pergi untuk membunuh Ye Jitian setelah menerobos. He Xuan, Lin Xuan, Chen Ben dan yang lainnya sedang berbicara. Segera, orang-orang ini mengendalikan tubuh mereka untuk jatuh secara diagonal, dan tidak berani jatuh langsung seperti Chen Ye.
Setelah mereka pergi, lebih dari 1.000 orang datang ke peron satu demi satu. Banyak orang melihat ke tanah ratusan meter di bawah, dan mereka semua takut. Jika jaraknya jatuh, jika salah satu tidak melakukannya dengan benar, itu mungkin jatuh lumpuh, lalu tertinggal untuk membunuh. Benua Lingu berbeda dari kekosongan Kunlun. Gravitasinya sangat tinggi. Jika Anda tidak berada di alam Raja Dewa, Anda tidak dapat mengendalikan langit. Bahkan alam Raja Dewa hanya dapat melangkah ke langit. Cacat, situasinya mirip dengan Huaxia seperti beberapa orang yang telah berlatih seni bela diri. Mereka mungkin tidak mati jika jatuh dari gedung tinggi, tetapi kemungkinan besar mereka akan cacat. Di bawah, Hesuan dan yang lainnya mendarat di tanah, dan tanpa melihat Chen Ye, mereka pergi untuk menemukan artefak ilahi sendiri. Pada saat yang sama, di pavilion Tianshu di gunung di kejauhan. Seorang pemuda duduk di tepi loteng, terengah-engah, untungnya, saya baik-baik saja dengan gerakan saya, kalau tidak saya pasti akan jatuh sampai mati. Yah. Tidak, mengapa loteng ini dipisahkan dari luar oleh perisai emas? Chen Ye yang berbicara. Chen Ye melihat sekeliling dan menemukan bahwa tanah tantra Buddha emas ini terutama terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah dataran dan hutan. Ada beberapa loteng dan kuil kecil, yang samar-samar merupakan kediaman para Buddha emas para dewa dan raja. Tanah. Bagian kedua adalah antara gunung, hutan dan sungai. Puluhan ribu rumah berdiri. Seharusnya menjadi tempat para biksu beristirahat dan berlatih-latihan. Di luar setiap rumah dan loteng, ada perisai emas samar, yang tampaknya adalah prajurit perlu memecahkan perisai untuk mendapatkan harta dan dewa di dalam. Pada saat yang sama, ada beberapa rumah di pegunungan dan bawah tanah, yang berisi para dewa dan dewa. Bagian ketiga adalah pavilion Tianshu tempat Chen Ye berada. Pavilion Tianshu ini dibangun di atas gunung 200 sang, mirip dengan bangunan kuno di Cina, tetapi jauh lebih megah, ada tembok kota di luar, dan interiornya setinggi 20 lapisan. Setinggi beberapa ratus meter, ia mencapai puncak perisai emas dari tanah, seperti pilar yang berdiri di langit, berdiri di atasnya, Anda dapat mengabaikan seluruh tanah tantra Buddha emas. Dan ada perisai emas yang lebih megah yang duduk di pavilion Tianshu dan gunung di luar, yang tampaknya digunakan untuk memblokir 3 tempat. Tiba-tiba, di pemakaman reinkarnasi, pedang es yang mulia berkata, "Nak, ini bagian dalamnya." Saya dapat merasakan bahwa ada banyak aura artefak abadi primordial di sini. 18 artefak immortal dan 2 artefak gabungan Dao harus disimpan. Chen Ye sedikit mengangguk, melihat sekeliling, dan menemukan bahwa perisai emas pavilion Tianshu terlempar keluar dari lubang besar sendirian. Sepertinya dia baru saja jatuh sendiri. Di luar perisai emas, tiba-tiba masuk. Saya ingat Biksu Nianxin dan Bei Gong Xiu sama-sama berkata. Pavilion Tianshu bagian dalam, hanya orang-orang dari agama Buddha yang bisa masuk. Terakhir kali Biksu Nianxin masuk, dia baru saja mendapatkan artefak Raja Ilahi kelas 4. Chen Ye merenung, dan tiba-tiba melihat kitab suci Buddhis pemusnahan di tangannya. Apakah mungkin, kitab suci Buddhis pemusnahan yang saya miliki dikultivasikan sebelumnya mengandung ajaran Buddha? Kekuatan, jadi perisai emas mengira saya adalah seorang Buddhis dan membiarkan saya masuk. Ini adalah satu-satunya penjelasan. Pedang es yang mulia mengangguk dan menjawab. Seharusnya begitu. Pergi dan jelajahi loteng ini. Saya merasakan bahwa 3 loh batu di kuburan reinkarnasi bereaksi sangat kuat. Diperkirakan indera spiritual mereka akan keluar dalam waktu kurang dari sehari. Chen Ye mengangguk, lalu berbalik dan memasuki pavilion Tianshu. Dia awalnya jatuh di balkon luar lantai 7, tetapi begitu dia masuk, dia diteleportasi ke lantai pertama dalam sekejap. Pria perunggu, tebak salah, ini harus digunakan untuk menguji murid-murid Buddhis. 18 patung perunggu. Sama dengan 18 boneka perang. Semua memiliki kekuatan tempur sekitar 5 atau 6 lapis dewa. Menggabungkan kekuatan, kamu dapat memasuki alam 9 surga. Tepat saat Chen Ye memikirkannya, bel tiba-tiba berbunyi, dan 18 patung perunggu dimulai pada saat yang sama, dikelilingi oleh prasasti Buddha emas. Dentang-dentang. Dentang. 18 figur perunggu membuat suara yang jernih dan tajam. Segera, cahaya keemasan menyapu, dan 18 sosok perunggu berubah menjadi 18 arahat, semuanya datang dengan tongkat panjang. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan ada suara pecah di udara.